Selamat malam, diberitahukan bagi teman-teman yang kemarin tidak dapat mengikuti kegiatan LDK, diwajibkan untuk mengerjakan tugas secara individu, membuat video. Di taman penuh bunga, ada bunga mawar 5 warna. Halo Sobat MPK, yuk berkenalan dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat MPK, apa kabarnya? Semoga baik selalu ya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sobat MPK, tahukah kamu? Kali ini aku akan mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi, bukan hanya mendengar. Kali ini aku akan mengajak kalian berdiskusi tentang 3 komponen utama ilmu pengetahuan yang sebaiknya diketahui oleh generasi muda saat ini supaya memiliki pemikiran yang lebih luas, yaitu wawasan tentang MPK, kepemimpinan, dan juga personal branding. Mau tahu lebih lengkapnya? Yuk ikutin aku. Halo Sobat MPK. Sobat, video ini bukan sekedar teori ya, tapi tentang bagaimana kita sebagai pelajar itu bisa tumbuh menjadi pemimpin yang baik, berdampak, berkarakter, dan dikenal bukan karena sensasi, tetapi karena kontribusi dan mau bekerja sama serta berkolaborasi aktif dalam setiap permasalahan di lingkungan kita. Tapi sebelum itu Sobat MPK, aku mau tanya nih, kira-kira menurut kalian itu pemimpin itu dilahirkan atau bisa dibentuk? Menurut kalian pemimpin yang baik itu gimana sih? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan tentang kepemimpinan, yuk berkenalan dengan MPK. MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas seringkali dianggap sebagai hanya pengawas OSIS. Padahal MPK itu merupakan jantung penegak demokrasi sekolah. MPK adalah rumah bagi aspirasi, ruang bagi gagasan, dan jembatan antara siswa dan juga sekolah. Di balik setiap kebijakan, MPK hadir untuk menimbang. Di balik setiap suara, MPK hadir untuk mewakili. Nah sobat semuanya, MPK memiliki 3 peran utama. Yang pertama adalah representasi aspirasi. MPK bukan ajang tempat mencari jabatan, tetapi tempat menyuarakan pendapat, menyuarakan kebutuhan siswa. Setiap keputusan MPK seharusnya berangkat dari satu pertanyaan. Apa yang benar-benar dibutuhkan siswa? Fungsi pengawasan MPK itu juga mengawasi jalannya program OSIS dan juga EOK agar tetap sesuai dengan tujuan bersama, bukan hanya kepentingan individu. Wadah pendidikan demokrasi. MPK melatih kita untuk berdiskusi. Perbedaan pendapat bukan masalah. Berbeda pendapat itu dapat diselesaikan dengan santai, dengan musyawarah tentunya, dan mengambil keputusan dengan kolektif. Hey Sobat MPK semuanya, disinilah MPK membentuk karakter yang jujur, kritis,
bertanggung jawab, dan mampu berdemokrasi dengan baik, berani menyampaikan pendapat dan juga kebenaran serta keadilan. MPK bukan organisasi di balik layar, tapi penentu arah demokrasi di sekolah. Sobat MPK dan teman-teman semua, masih ingat gak 2 pertanyaan yang aku tanyain di awal tadi? Yang pertama, pemimpin itu sebenarnya dilahirkan atau dibentuk sih? Lalu yang kedua, pemimpin itu yang baik itu seperti apa? Nah, kali ini aku akan menjawab itu semua karena itu adalah salah satu dari materi atau ilmu pengetahuan yang akan aku sampaikan di video kali ini. Karena tadi kita sudah membahas tentang MPK, sekarang kita harus membahas tentang kepemimpinan yang juga terkait di dalamnya. Jadi, sobat dan teman-teman semuanya, pemimpin itu bukan hanya dilahirkan ya, tetapi juga dibentuk. Nah, di sini aku akan menjelaskan sambil kita berdiskusi aja ya, santai. Memang benar ya, ada orang yang sejak kecil terlihat percaya diri, berani bicara, dan mudah memengaruhi orang lain. Itu bisa disebut sebagai kepemimpinan loh sobat. Tetapi bakat tanpa proses itu juga tidak akan pernah cukup. Coba bayangkan teman-teman, kalau kalian bisa menggambar, kalau kalian bisa berenang jago, tetapi kalau kalian sudah lama tidak mengasah bidang kalian, bakat kalian di bidang itu, apa jadinya? Tidak sebagus yang dulu kan? Itu yang disebut proses teman-teman. Justru ya, semakin besar pemimpin hebat itu lahir dari yang pertama, pengalaman, lalu kegagalan, pembelajaran, dan tanggung jawab yang terus-menerus dilatih. Karena apa? Kalau kalian ingat teman-teman, seseorang menjadi kepala sekolah, guru-guru kita ya, proses antara dulunya sebagai murid hingga bisa jadi guru, itu pasti melewati banyaknya rintangan, kegagalan, bahkan hingga keputusasaan. Nah, itu teman-teman. Maka dari itu, kepemimpinan bisa kok dibentuk. Pemimpin yang baik juga pasti melewati hal-hal yang sulit sebelumnya. Maka dari itu teman-teman, kalian harus terus fokus. Kalian harus menentukan poin atau keinginan kalian ke depannya. Sekarang kita masuk ya. Pemimpin itu dibentuknya lewat apa sih kira-kira? Oke. Yang pertama ada keberanian mengambil keputusan. Ya karena di kehidupan sekitar kita, kehidupan sehari-hari, kita pasti dihadapi dengan yang namanya pilihan. Misalnya, coba sehari-hari kalian bangun tidur, terus kalian makan, pasti kalian ditawari mau makan nasi atau roti. Nah itu kan kalian harus menentukan pilihan teman-teman semua. Kalian juga harus menentukan keputusan yang tepat. Lalu yang kedua, kemauan mendengar pendapat orang lain. Itu sangat penting ya teman-teman semua. Karena pemimpin itu pasti memerlukan suara-suara dari anggotanya. Karena ia tidak sendiri. Dia bekerja sama dalam suatu organisasi di mana aspirasi sangat diperlukan. Poin ketiga, kesiapan menerima kritik. Nah teman-teman, ini yang mungkin bagi teman-teman itu tidak selalu suka menerima kritik. Tetapi teman-teman, justru kritik itu akan membangun teman-teman untuk kedepannya. Jadi, yuk mulai sekarang terima kritik dari teman-teman atau seseorang di sekitar kalian. Yang terakhir teman-teman,
kemampuan bangkit saat melakukan kesalahan itu nggak kalah penting. Karena kita pasti akan mengalami kegagalan. Kita nggak terus-menerus menang, nggak terus-menerus bisa. Maka dari itu kita harus bisa menerima kekalahan ataupun kegagalan itu. Justru dengan kekalahan dan kegagalan itu nanti kita bisa berkembang, upgrade diri, bahkan bisa menjadi suatu history kalian untuk bisa diceritakan sebagai pengalaman yang nantinya bisa menginspirasi orang lain. Nah sobat, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Pemimpin yang baik itu seperti apa sih? Jadi teman-teman, pemimpin yang baik itu bukan tentang siapa yang paling berkuasa, bukan tentang siapa yang paling bisa dipercaya, bukan tentang siapa yang selalu ingin di depan, tapi siapa yang siap berdiri paling depan saat ada masalah datang. Pemimpin juga bukan tentang siapa yang paling ingin dilayani, tapi justru yang mau melayani tanpa merasa lebih tinggi. Nah sobat, bagiku ya, pemimpin yang baik itu adalah mereka yang memberi contoh, bukan perintah. Tegas tapi tetap manusiawi, percaya diri tanpa merendahkan, dan mampu mengajak bukan memaksa. 4 hal yang aku sampaikan tadi, kalau ada orang yang memiliki 4 hal itu tadi, wah aku jamin dia pasti bisa memimpin suatu organisasi atau kelompok dengan baik. Lanjut, jadi siapapun bisa menjadi pemimpin yang baik, karena balik lagi, bukan karena lahir dengan jabatan, tetapi karena ia mau belajar, mau bertumbuh, dan mau bertanggung jawab. Banyak orang berpikir pemimpin itu adalah orang yang paling keras suaranya. No. Padahal pemimpin sejati itu adalah yang paling konsisten tindakannya. Karena teman-teman, justru yang paling keras suaranya itu harusnya anggotanya. Karena nantinya pemimpin itu akan mendengar aspirasi-aspirasi dari anggotanya, kritik dan juga sarannya. Sebenarnya pemimpinan itu apa ya? Nah, teman-teman semuanya, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk yang pertama menggerakkan teman sebaya ataupun anggota dari organisasinya. Yang kedua, menjadi teladan yang baik. Lalu yang ketiga, mengambil tanggung jawab bahkan ketika ia tidak diperintah. Pemimpin itu bukan yang ingin dilayani, tetapi yang siap melayani. Oke teman-teman, karena tadi aku sudah menjelaskan tentang pemimpin dan juga kepemimpinan. Nah sekarang kita masuk ke ciri pemimpin yang baik. Dari beberapa hal yang aku sampaikan tadi, ada tambahannya loh. Yang pertama, berintegritas. Itu sama dengan visi yang ada di SMA aku loh teman-teman. SMA Negeri 1 Klaten, SMA yang berintegritas. Berintegritas itu artinya kata dan juga tindakannya itu selaras. Ia mampu jujur dan juga bertanggung jawab. Tidak akan berubah hanya karena ia memiliki jabatan. Lalu yang kedua, berani mendengar pemimpin hebat dan tidak alergi kritik. Ya, balik lagi yang seperti yang sudah aku sampaikan, mendengar kritik dan juga saran itu nantinya akan membangun diri teman-teman semuanya, akan mengupgrade apa sih yang harus diperbaiki. Bahkan ketika teman-teman tidak sadar, seharusnya hal-hal itu tidak dilakukan tetapi malah dilakukan. Dengan kritik itu akan mengubah semuanya.
Lalu yang ketiga, bijak mengambil keputusan, tidak berburu-buru, tidak emosional, dan mempertimbangkan sudut pandang. Iya, memang betul sekali. Karena kita balik lagi, organisasi, ada banyak sekali kepala di dalam, ada banyak sekali suara pemikiran di dalamnya. Maka dari itu, keputusan itu harus dipertimbangkan dengan berbagai sudut pandang, dengan berbagai hasil suara dari musyawarah teman-teman semuanya. Lalu yang terakhir, mampu bekerja dalam tim kepemimpinan, bukan solo karir, tapi kolaborasi. Ya teman-teman lihat ya, kalau organisasi tidak ada kolaborasi, tidak ada kerjasama, apa yang terjadi? Tidak berjalan dengan baik teman-teman. Maka dari itu, pemimpin yang baik seharusnya mampu mengkolaborasikan teman sebayanya, anggota dalam organisasinya. Sekarang kita masuk ke dalam kepemimpinan di era digital teman-teman. Iya, itu sangat-sangat dibutuhkan ya untuk kita saat ini, karena sekarang kita sudah punya handphone, kita sudah punya laptop yang dimana di dalamnya ada media sosial. Maka dari itu, kita juga harus bisa mengatur diri dan juga orang lain dengan kepemimpinan di era digital. Di era media sosial ini, pemimpin dinilai dari yang pertama, etika berbicara di media sosial. Contohnya seperti ini. Lalu cara menyampaikan opini seperti ini. Lalu kemampuan menyaring informasi seperti ini. Pemimpin yang baik di era digital itu adalah pemimpin yang mau berkembang dengan mendengarkan aspirasi dan mau berdampak untuk anggotanya, serta mampu melakukan 3 poin tadi di media sosial, tidak hanya ketika bertatap langsung. Oke teman-teman, di media sosial, apakah kalian sudah mampu menerapkan 3 poin tadi? Oke teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke materi atau ilmu yang akan aku sampaikan yang terakhir nih, sekaligus sesuatu yang bagi teman-teman semua mungkin sedikit salah dipahami, yaitu adalah personal branding. Teman-teman semua, personal branding itu bukan pencitraan palsu, bukan sok keren atau gaya-gayaan, dan juga bukan ajang mencari validasi. Personal branding itu adalah jejak karakter yang kita tinggalkan di setiap ruang, di setiap tempat yang kita masuki. Dan sebenarnya personal branding itu apa sih? Jadi teman-teman semua, personal branding itu adalah proses strategis membentuk persepsi publik tentang diri teman-teman semua sebagai sebuah hal yang unik yang menonjolkan keahlian, kepribadian, nilai, dan juga keaslian teman-teman agar dikenal dengan sebutan itu. Dapat dipercaya, diingat, dan seringkali untuk tujuan profesionalitas atau pengembangan diri. Coba teman-teman pikirkan, kalau teman-teman memiliki personal branding yang baik, dikenal oleh orang lain karena hal-hal positif, maka teman-teman akan bisa mencari koneksi dengan lebih mudah. Betul tidak? Betul dong. Nah, kenapa sih personal branding itu penting buat teman-teman semua selaku generasi muda Indonesia? Yang pertama, orang-orang akan mengingat sikap teman-teman, atau orang-orang akan lebih mengingat sikap kita sebelum prestasi kita. Jadi, ketika teman-teman memiliki prestasi segudang, memiliki keahlian yang bermacam-macam, tetapi teman-teman tidak mampu mengembangkan itu semua, tidak mampu menjadikan itu sebagai hal yang unik di mata orang lain, maka teman-teman juga akan kesulitan nantinya untuk mencari relasi. Lalu yang kedua, reputasi dibangun sejak dini. Betul sekali teman-teman semua. Mengapa? Karena teman-teman itu tidak langsung menjadi terkenal, tidak langsung menjadi kaya, tetapi semua itu berproses.
semua itu dibangun sejak awal, perlu perjuangan dan juga memanfaatkan keahlian atau minat bakat teman-teman semua. Lalu, yang terakhir, dunia melihat konsistensi bukan kepura-puraan. Itu selaras dengan personal branding, teman-teman. Mengapa? Karena personal branding itu bukan ajang validasi ya, bukan hal untuk pick me, tetapi personal branding itu penting karena di sekitar kita sekarang sudah ada media sosial, teman-teman, di mana orang lain bisa melihat prestasi teman-teman ketika teman-teman mengupload semuanya dengan positif, lalu mampu membuat konten-konten inspiratif yang nantinya dapat bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita. Sobat MPK, personal branding yang kuat itu lahir dari karakter yang konsisten, bukan sekedar konten. Ketiga hal yang saling terhubung tadi yang sudah aku sampaikan ya, yaitu MPK sebagai wadahnya, kepemimpinan sebagai sikap dan juga acuan untuk dalam organisasi. Lalu yang ketiga, personal branding itu adalah sebagai hasil, teman-teman. Mengapa? Karena yang pertama, ketika teman-teman mengikuti organisasi, terutama MPK, teman-teman nantinya akan melatih jiwa kepemimpinan. Nah, dari jiwa kepemimpinan itu nantinya teman-teman akan mendapatkan personal branding yang baik yang bisa di-upload, bahkan dibanggakan di media sosial teman-teman, yang nantinya dapat menggugah dunia untuk menjalin relasi dengan teman-teman semua. Jika teman-teman aktif di MPK dengan integritas, memimpin dengan keteladanan, bahkan mampu menggandeng, mampu mengarahkan organisasi menuju ke arah yang lebih baik, maka personal branding positif akan terbentuk lebih mudah. Oke, karena personal branding yang positif sudah terbentuk, maka otomatis teman-teman akan dikenal sebagai pelajar yang berani bersuara, pemimpin yang rendah hati, serta individu yang mampu membawa perubahan. Nah, Sobat MPK semuanya, bagaimana sih cara membuat personal branding yang baik? Oke, ikutin tips dari aku ya. Yang pertama, teman-teman harus kenali diri sendiri. Apa sih nilai yang teman-teman pegang dan apa yang ingin teman-teman perjuangkan. Lalu yang kedua, bangun reputasi lewat tindakan tepat waktu, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, yang bisa disingkat sebagai integritas. Lalu yang ketiga, bijak di media sosial, karena apa yang teman-teman unggah nantinya adalah cerminan teman-teman sendiri. Ingat teman-teman, jejak digital tidak bisa hilang. Lalu yang keempat, jadilah otentik, jadilah berbeda, dan tidak perlu menjadi orang lain untuk dihargai. Gunakan minat, bakat, dan juga hal-hal unik yang teman-teman miliki. Nah, Sobat MPK, aku punya quotes untuk semuanya. Teman-teman, menjadi bagian dari MPK bukan tentang siapa yang paling dikenal, tetapi tentang siapa yang bisa berarti bagi banyak orang. Lalu, kepemimpinan bukan tentang siapa yang paling berkuasa, tetapi tentang siapa yang paling bisa bertanggung jawab. Lalu, personal branding bukan tentang terlihat sempurna, tetapi tentang bagaimana teman-teman bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik. Burung dara, burung cendrawasih, carinya di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. And see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.